Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Rekan-rekan yang beriman, izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi motivasi dan inspirasi Islami dengan tema Ramadan, bulan pelatihan sukses tanpa batas. Lalu kalau Ramadan adalah bulan pelatihan mereka ingin meraih sukses tanpa batas, tentu kita harus mencari definisi kapan orang dikatakan sukses. Banyak sekali definisi tentang sukses. Salah satu definisi yang terkenal adalah orang dikatakan sukses kalau dia bisa mencapai apa yang diingini. Misalkan saya hari ini bisa ngambil gambar seperti ini, sukses karena sampai bisa mengambil gambar. Ada pegawai yang ingin naik jabatan, kemudian pada waktunya dia naik jabatan, dia pun sukses. Bahkan kita mau ke masjid sampai dia masjid pun sukses. Kenapa? Dia bisa mencapai apa yang diingini. Nah kalau begitu, apakah kita sukses? Secara umum kita sudah sukses semua, setiap kita. Tentu yang dibangun adalah ingin mencapai sukses yang lebih tinggi lagi, itulah manusia. Nah, dalam kaitannya sukses tanpa batas, izinkan saya menyampaikan satu definisi yang barangkali definisi ini bisa memotivasi kita untuk lebih memacu kita dalam rangka lebih produktif dalam hidup ini, baik urusan dunia maupun akhirat. Dalam buku yang saya tulis yang berjudul Rahasia Sukses Tanpa Batas, saya menulis bahwa pada umumnya orang dikatakan sukses kalau ia bisa menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati. Yang paling gampang, contoh anak sekolah tamat SMA, rata-rata anak sekolah untuk kuliah bayar. Secara umum kuliahnya bayar. Tapi ada beberapa anak siswa yang tamat SMA, dia bisa kuliah di perguruan tinggi, dibayarkan dapat beasiswa. Dan tentu orang akan mengatakan dia sukses. Kenapa dia sukses? Dia menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Di saat orang lain kuliah bayar, dia dibayar. Ini contoh paling gampang. Kisah lain banyak sekali. Kalau ada di lingkungan kita secara materi ya, yang lain mobilnya biasa, dia punya Mercy, tentu dia akan mengatakan dia sukses karena dia menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Dalam urusan kaitannya dengan rohani atau agama, ada orang yang secara ekonomi biasa-biasa tapi dia hafal Quran, dia bagus suara dan dia bahagia dengan itu, maka dia pun sukses. Dia menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Nah, kalau ditanya, mengapa mereka bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati? Jawabannya adalah sebelumnya ia telah melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Jadi orang yang bisa menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati karena sebelumnya dia melakukan yang rata-rata orang tidak lakukan. Orang lain tidur, dia tahajud. Orang lain makan, dia puasa dan sebagainya. Nah, lalu karena ini tanpa batas, apa yang dimaksud tanpa batas? Yang dimaksud sukses tanpa batas, yang pertama, ukuran sukses bukan semata-mata materi. Bisa jadi secara materi biasa, tapi dia bahagia dengan rumah tangga yang ada. Dia bisa saling mengerti terhadap kondisi yang ada. Dia menikmati yang rata-rata orang tidak menikmati. Ada orang sakit, tidak keluh kesah, tapi dia merasa bersyukur dengan sakitnya. Apa? Karena dia bahagia dengan sakitnya, dia gugur dosanya. Dengan sakitnya, dia doanya makbul sehingga digunakan untuk berdoa, dia minta ampun, kemudian minta masuk surga. Nah, ini dikatakan bahwasanya sukses itu tidak semata-mata materi. Yang kedua, tentu sukses yang dimaksud dunia dan akhirat. Nggak ada artinya atau kurang baik tentunya kalau sukses kita hanya dunia. Sukses kita di dunia sebesar apapun harus untuk menunjang, memperbesar jalan ke surga Allah Ta'ala. Jadi kalau hanya di dunia kan hidup terbatas, bagaimanapun juga harta kita nggak dibawa, ini dibawa amal. Karena itu seluruh yang kita lakukan harus bermuara mengantar kita ke surga. Yang ketiga, menariknya adalah yang disebut sukses tanpa batas. Siapapun di posisi manapun bisa sukses selama tahu dan mau menggunakan kuncinya. Nah, kalau kita rata-rata gimana? Ya kalau kita rata, nasibnya rata-rata. Ya, jadi kalau orang-orang sukses tadi di atas rata-rata. Nah,
Yang nggak boleh lupa, puncak sukses surga. Puncak sukses surga, karena selain di surga tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada surga. Pertanyaannya, betul nggak orang-orang di surga menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati? Betul. Riwayat mengatakan bahwa orang yang masuk surga lebih sedikit daripada orang yang masuk surga lebih sedikit daripada orang yang masuk neraka. Nah, sudah gitu, orang-orang yang masuk surga ada tingkat-tingkatan. Yang pertama, orang masuk surga direbus dulu di neraka. Maka ada yang disebut penduduk surga, alumni neraka jahanam disebut jahanamiyun. Yang kedua, ada orang masuk surga tanpa hisab. Kalau yang pertama direbus dulu baru ke surga. Yang kedua tanpa hisab. Ya, Rasul menyampaikan ada 70.000 orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Kemudian yang ketiga, orang masuk surga, orang yang masih hidup, kabar masuk surganya sudah sampai. Seperti kisah Bilal misalkan, ketika Rasul pulang dari Mi'raj, Rasul menyampaikan kepada Bilal bahwa terompah Bilal terdengar di surga. Ini menandakan bahwa Bilal adalah calon penghuni surga, padahal dianya masih hidup. Nah, pertanyaan, betul nggak penghuni surga yang dikatakan tadi mereka adalah orang sukses tanpa batas, menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati, sebelumnya melakukan yang rata-rata orang tidak lakukan? Betul. Kalau tanya ke Bilal, apa amalan Bilal? Ternyata Bilal adalah selalu sholat sunnah wudu. Jadi kalau habis wudu dia selalu sholat sunnah wudu. Tentu Bilal sudah melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Baik, nah ilustrasinya seperti apa kalau kita ingin sukses tanpa batas? Ya, orang-orang sukses tanpa batas, mereka menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Misalkan kita ingin amal ibadahnya diterima, ilmunya banyak dan bermanfaat, rezekinya mengalir deras tanpa disangka-sangka, setiap problem selalu ada jalan keluar, seluruh urusan dimudahkan, hidupnya diberkahi, dosa-dosanya diampuni, pahala dilipat kali gandakan, dan tentu yang dirindukan bisa mati kemudian masuk surga. Ini ilustrasi orang-orang yang menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati. Nah, kalau kita mengatakan saya ingin semua, saya ingin dapat ilmu yang bermanfaat, setiap problem ada jalan keluar, urusan selalu dimudahkan, apa kuncinya? Dengan bahasa berbeda, apa kunci agar kita bisa meraih sukses tanpa batas, yaitu menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati? Ternyata kuncinya bertakwa. Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Al-Imran ayat 200. Nah, apa hubungannya dengan puasa? Ternyata goalnya orang berpuasa adalah menjadi bertakwa. Dengan bertakwa kita sukses tanpa batas, menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati. Ayat yang sangat populer selama Ramadan dikatakan di sana, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang bertakwa. Coba lihat, goalnya orang berpuasa tadi adalah bertakwa. Nah, menariknya adalah balasan orang bertakwa inilah yang menarik, karena orang yang bertakwa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati. Apa saja? Banyak sekali. Dalam buku Rahasia Sukses Tanpa Batas saya tulis, banyak sekali orang bertakwa, ada 28 lebih. Nah, saya akan sampaikan pada kesempatan ini, misalkan ada 8 saja, tentu setiap kita merindukan. Apa misalkan? Orang yang bertakwa diterima amal ibadahnya. Surat Al-Maidah ayat 27. Yang kedua, orang bertakwa diberi ilmu yang luar biasa. Al-Baqarah 282. Yang ketiga, orang bertakwa diberi jalan keluar setiap problem. At-Tolak ayat 2. Yang keempat, orang bertakwa diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Tolak ayat 3. Orang bertakwa dimudahkan segala urusannya. At-Tolak ayat 4. Orang bertakwa diberkahi hidupnya. Surat Al-A'raf ayat 96. Dan orang bertakwa dihapus dosa dan lipat gandakan pahala. At-Tolak ayat 5. Dan orang bertakwa insya Allah mati masuk surga. Coba bayangkan di sini, betapa dengan bertakwa kita menjadi luar biasa. Nah, hubungannya dengan puasa di mana? Kita sama-sama tahu bahwa kalau tadi balasannya kita nggak usah ragu lagi. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang bertakwa?
Ciri orang bertakwa adalah yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuknya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, sementara dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan kepada kita, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli latin min syahri Ramadan fudari suhul Quran. Rasul SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Dan Jibril menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk bertadarus Quran bersamanya. Lihat, Rasul mencontohkan kepada kita selama Ramadan untuk bertadarus. Itulah kenapa selama kita bulan Ramadan kita suruh bertadarus Quran, karena Quran adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian apa lagi? Orang-orang yang bertakwa beriman kepada yang gaib. Menarik sekali bukan? Yang gaib tidak hanya surga neraka, tapi jalan keluar yang Allah akan berikan kepada kita juga gaib. Rezeki yang tidak disangka-sangka juga gaib. Orang beriman mengimani. Orang-orang bertakwa mengimani. Kemudian orang bertakwa mau bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Coba kita lihat, rata-rata orang kan sedekah dalam keadaan lapang. Orang bertakwa mau bersedekah dalam lapang dan sempit. Artinya orang bertakwa memang melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Orang bertakwa suruh menahan marah. Bukankah kita selama Ramadan juga suruh menahan marah, latihan menahan marah, suruh lapang dada? Dikatakan Rasul SAW bersabda, bukanlah puasa hanya menahan makan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa juga menahan diri dari perbuatan sia-sia dan rafas. Dan jika ada seorang yang menghinamu atau berbuat bodoh kepadamu, katakanlah aku sedang berpuasa. Coba bayangkan, orang yang berpuasa suruh menahan emosi, yang tidak boleh marah. Ini artinya apa? Inilah yang disebut pusat pelatihan. Dan yang paling khas adalah orang-orang bertakwa itu suruh sedikit tidur di waktu malam. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka orang bertakwa sedikit tidur di waktu malam dan mereka di waktu sahur banyak istighfar. Bukankah kita selama bulan Ramadan disuruh bangun pagi kemudian sebelum subuh, artinya melatih diri untuk bangun sebelum subuh dengan melakukan sahur. Demikian rekan-rekan, kesimpulannya adalah setiap kita merindukan sukses tanpa batas, dan alhamdulillah sebentar lagi kita masuk Ramadan, dan Ramadan adalah pusat pelatihan orang-orang yang sukses, karena orang yang puasa akan menjadi bertakwa, sedangkan orang bertakwa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Tapi jangan lupa bahwa orang bertakwa juga melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan, dan ini dilakukan kebanyakan di bulan Ramadan, dari tadarus Quran, bangun malam, sedekah dalam keadaan sempit, dan juga bisa menahan marah. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang takwa, sebagai muttaqin yang pantas mendapatkan balasan dari Allah, sehingga kita bisa menikmati yang rata-rata orang tidak nikmati. Pada akhirnya puncak usaha kita adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.